Pernahkah Anda merasa, kok punya saya kurang besar, kok kurang kecil, kok nggak tahan lama, dan lain-lain. Memang hal seperti itu serasa menjalar pada pemikiran setiap pria. Terlebih jika sering melihat film-film dewasa tanpa sensor yang menunjukkan bagaimana besaran punya mereka, sehingga menjadikan kita kurang pede dengan milik sendiri. Jadi, walaupun terlihat percaya diri, bekerja keras, dan berperan sebagai kepala keluarga, namun di dalam hatinya ada kegelisahan kecil yang tak pernah hilang. Tentang ukuran, tentang performa, tentang persepsi kejantanan. Dan ketika rasa tidak percaya diri itu tumbuh, banyak yang mencari jalan pintas, mulai dari obat kuat, ramuan misterius, hingga pengobatan tradisional yang legendaris. Salah satunya adalah Mak Erot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Podcast Kesehatan Official, tempat di mana kita berbicara tentang kesehatan, bukan hanya soal tubuh, tapi juga tentang pikiran, hubungan, dan makna menjadi manusia yang utuh. Saya, Dr. Aisyah, akan menemani Anda hari ini dalam sebuah topik yang unik, menarik, dan penuh pelajaran hidup. Kita akan membahas tentang Mak Erot, nama yang mungkin sudah lama Anda dengar. Sebuah legenda yang hidup di antara rasa percaya dan rasa malu, antara tradisi dan kebutuhan, antara mitos dan realitas medis. Sekali lagi, pernahkah seorang pria merasa kurang cukup? Ia terlihat percaya diri, bekerja keras, dan berperan sebagai kepala keluarga. Namun di dalam hatinya ada kegelisahan kecil yang tak pernah hilang. Tentang ukuran, tentang performa, tentang persepsi kejantanan. Dan ketika rasa tidak percaya diri itu tumbuh, banyak yang mencari jalan pintas, mulai dari obat kuat, ramuan misterius, hingga pengobatan tradisional yang legendaris. Salah satunya adalah Mak Erot. Konon, di sebuah desa kecil di Sukabumi, hidup seorang perempuan tua yang dikenal mampu memperbaiki kejantanan pria. Dengan ramuan, mantra, dan pantangan, Mak Erot dipercaya bisa memperbesar dan memanjangkan alat vital laki-laki. Selama puluhan tahun, namanya menjadi legenda, disebut dari mulut ke mulut, bahkan menjadi simbol kejantanan dalam budaya populer. Namun pertanyaannya, apakah benar semua itu bisa dilakukan hanya dengan ramuan dan mantra? Atau sebenarnya yang dicari pada pria itu bukan ukuran, melainkan rasa percaya diri yang hilang? Fenomena Mak Erot bukan hanya soal pengobatan tradisional. Ia adalah potret bagaimana manusia, terutama pria, berjuang dengan rasa tidak cukup dalam dirinya sendiri. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, topik seksualitas masih dianggap tabu. Pria tumbuh tanpa edukasi seksual yang sehat. Yang mereka dengar hanyalah candaan, perbandingan, dan mitos. Akhirnya, banyak yang percaya bahwa ukuran adalah segalanya. Padahal secara medis, ukuran alat vital tidak menentukan kepuasan pasangan. Yang lebih penting adalah fungsi. Bagaimana ereksi terjadi, seberapa sehat pembuluh darahnya, dan seberapa baik komunikasi antara suami dan istri. Namun, karena persepsi sosial ini terus diwariskan, muncullah rasa minder, kecemasan, bahkan ketakutan. Dan ketika itu terjadi, kepercayaan diri bisa runtuh, bahkan sebelum masalah fisik benar-benar ada. Saya sering mendengar pasien berkata, "Dok, saya ingin coba terapi Mak Erot." Sebagai dokter, saya tidak langsung menertawakan atau menolak. Saya pahami dulu apa yang membuat mereka tertarik ke sana. Biasanya, alasannya sederhana, karena mereka ingin merasa lebih percaya diri. Namun secara medis, belum ada bukti ilmiah bahwa ramuan atau mantra tertentu dapat memperbesar alat vital secara permanen. Mungkin ada efek sementara dari pijat atau peningkatan sirkulasi darah, tapi tidak ada perubahan struktur anatomis yang bisa dibuktikan. Sayangnya mitos ini sering dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka menjual minyak, obat, atau alat pembesar dengan klaim luar biasa. Padahal bisa berisiko tinggi, luka, infeksi,
bahkan kerusakan jaringan permanen. Mengapa banyak pria mencari jalan pintas? Ketika seseorang merasa tidak cukup, otaknya akan mencari solusi cepat untuk menghilangkan rasa sakit itu. Dan disinilah muncul jalan pintas. Sayangnya dalam hal vitalitas pria, jalan pintas justru sering berujung masalah baru. Bukan karena pria bodoh atau tertipu, tapi karena mereka tidak punya ruang aman untuk bertanya. Mereka malu datang ke dokter, malu bicara ke pasangan, dan akhirnya memilih jalur diam-diam, ke tempat yang menjanjikan keajaiban. Padahal jika mau membuka diri, banyak masalah yang bisa diselesaikan secara ilmiah dan aman. Mulai dari gangguan ereksi, stres, hormon rendah, hingga kelelahan kronis. Semuanya bisa ditangani dengan terapi medis yang tepat. Vitalitas sejati antara tubuh, pikiran, dan hubungan. Vitalitas bukan tentang ukuran. Vitalitas sejati adalah keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan hubungan. Ada 4 hal utama yang menentukan kualitas vitalitas seorang pria. Kesehatan fisik. Ereksi adalah proses sirkulasi darah. Artinya, jika jantung, pembuluh darah, dan metabolisme sehat, maka fungsi seksual pun akan baik. Hormon. Testosteron menurun karena stres, begadang, dan kurang tidur. Maka, tidur cukup dan olahraga rutin bisa menaikkan vitalitas alami. Kesehatan mental. Stres, cemas, atau trauma bisa membuat tubuh menutup diri dari gairah. Pikiran dan tubuh selalu saling terhubung. Hubungan emosional. Banyak masalah seksual terjadi karena kurang komunikasi dengan pasangan. Hubungan intim bukan sekedar aktivitas fisik, tapi ekspresi cinta, empati, dan keintiman emosional. Jadi jika seorang pria ingin menjadi lebih kuat, maka ia perlu memperkuat hal-hal itu dulu, bukan sekedar memperbesar bagian tubuhnya. Peran komunikasi dengan pasangan. Dalam pengalaman saya sebagai dokter, salah satu kunci utama kesehatan seksual adalah komunikasi. Banyak pria memendam perasaan malu atau takut terlihat tidak perkasa. Padahal jika pasangan saling terbuka, hubungan justru menjadi lebih sehat dan penuh pengertian. Bicarakan kebutuhan, kecemasan, dan harapan secara jujur. Kadang pasangan tidak membutuhkan lebih besar. Yang dibutuhkan hanyalah perhatian, empati, dan rasa aman. Kedekatan emosional yang hangat seringkali jauh lebih penting daripada performa yang persempurna. Tentang gaya hidup dan pola makan. Tubuh kita tidak bisa dibohongi. Apa yang kita makan, bagaimana kita tidur, dan seberapa sering kita stres, semuanya mempengaruhi vitalitas. Jika Anda ingin memperbaiki performa seksual secara alami, mulailah dengan langkah-langkah sederhana. Hindari rokok dan alkohol. Keduanya merusak pembuluh darah dan menurunkan testosteron. Perbanyak sayuran hijau, buah, dan ikan. Zat antioksidan membantu menjaga sirkulasi darah dan produksi hormon. Olahraga teratur terutama latihan kardio dan otot dasar panggul. Tidur minimal 7 jam setiap malam. Dan yang paling penting, kelola stres dengan baik. Ketika tubuh sehat, pikiran tenang, dan hubungan harmonis, vitalitas akan tumbuh dengan sendirinya tanpa perlu jalan pintas. Pelajaran dari legenda Maerot memang legenda yang menarik. Ia hidup di persimpangan antara budaya, spiritualitas, dan kebutuhan manusia. Dan di satu sisi, saya menghormati nilai-nilai tradisional yang melatarinya, tentang keyakinan, mantra, dan harapan. Namun, di sisi lain, kita perlu bersikap kritis. Zaman telah berubah, ilmu pengetahuan berkembang, dan kita punya banyak cara yang lebih aman untuk memahami tubuh kita. Legenda Maerot mengingatkan kita bahwa manusia selalu mencari solusi, tapi solusi terbaik adalah ketika kita memahami diri sendiri dengan jujur. Refleksi dan penutup. Menjadi pria sejati bukan berarti harus sempurna. Bukan tentang siapa yang paling kuat, paling besar, atau paling hebat. Menjadi pria sejati adalah tentang kesadaran, menjaga tubuh, pikiran, dan hubungan dengan bijak. Kepercayaan diri sejati tidak datang dari luar, tapi dari rasa cukup di dalam diri.
Jadi, jika Anda merasa tidak percaya diri, jangan buru-buru mencari ramuan ajaib. Mulailah dari hal yang paling sederhana. Perbaiki gaya hidup, belajar mencintai diri, dan bicaralah dengan orang yang tepat, pasangan, sahabat, atau tenaga medis. Karena kejantanan bukan soal ukuran, tapi soal keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan hati. Jadi sekali lagi, Ma Erot adalah legenda yang hidup di tengah masyarakat Indonesia, yang katanya ramuan dan doa Ma Erot bisa memperbesar alat vital pria dan mengembalikan kejantanan. Tapi, apakah benar bisa begitu? Atau semua itu hanya mitos yang lahir dari rasa tidak percaya diri para pria? Sudah kita bahas secara jujur dan ilmiah, jadi bagaimana cara sehat meningkatkan vitalitas pria? Maka secara menyeluruh tidak hanya fokus pada kejantanan, tetapi juga kesehatan dan komunikasi dengan pasangan. Maka bukalah hatimu, wahai para pria, bahwa keperkasaan sejati bukan soal ukuran, tapi soal keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan hati. Demikian, jangan lupa untuk subscribe dan share, supaya makin banyak pria Indonesia yang tercerahkan dengan pengetahuan medis yang benar, dengan channel Podcast Kesehatan Official untuk menyehatkan tubuh, menenangkan pikiran, dan menyadarkan hati. Follow kami di Instagram @podcastkesehatanofficial, YouTube Podcast Kesehatan Official, Spotify Podcast Kesehatan Official. Terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kesehatan Official. Semoga cerita dan penjelasan hari ini membantu Anda melihat sisi lain dari kesehatan yang lebih manusiawi, lebih jujur, dan lebih membebaskan. Saya Dr. Aisyah, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap sadar, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.